berbuat baik sama orang lain itu gampang. Gampangnya itu dimulai bahwa dengan berbuat baik itu kita dapat pahala. Kedua, dengan cara tawadhu. Ada beberapa paradok ya, yang mungkin menjadi pelajaran kita. Mungkin diantara kita ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang kiai alim, ada yang macam-macam pengusaha top. Tapi seringnya orang tuanya itu kadang-kadang itu tidak tamat SD, tidak tamat SMP. Jadi orang nggak tamat SMP bisa mengkader atau menciptakan orang sampai doktor. Kadang-kadang kita yang dokter menjadikan anak naik kelas saja susah. Sehingga di sini orang harus berlatih kearifan. Dulu mungkin ketika kita kecil, karena dengan segala keterbatasan keluarga kita, juga komunitas kita, atau zaman kita itu yang menggerakkan kehidupan itu kearifan. Sehingga orang itu bawaannya sudah bijak, mengalami apa saja bijak. Misalnya nggak punya uang ya tetap punya harapan. Tapi kalau sekarang nggak, belum sudah ditabungkan, diasuransikan, sehingga orang itu kepercayaan sama materi itu luar biasa, bergantung sama materi. Dan itu awal dari masalah ketika yang diangan-angan itu tidak ada, karena terlalu bergantung sama materi. Sehingga kita yang nekuni dunia ulama, nekuni dunia fikih, kita terus belajar bahwa orang-orang top itu dilahirkan dari kearifan, bukan dari hal yang bersifat materi. Dulu ada orang itu kholi itu dalam bahasa Arab artinya preman. Itu dia preman sekali. Ketika Nabi Isa jalan-jalan dengan Hawariyin, kaum pilihan, bawaannya orang soleh itu mulai dulu itu menarik, meskipun bagi orang yang tidak soleh. Singkat cerita, preman ini spontan ingin bergabung nderekno Nabi Isa dan Hawari ini. Tapi apa yang terjadi, si Hawari ini, mendereknya Nabi Isa itu mempercepat jalannya karena beliau nggak mau sejajar dengan preman tadi. Si preman melambatkan jalannya karena nggak ingin setara atau segaris dengan yang Hawari, karena merasa tidak soleh. Masa orang nggak soleh kok jalan bersama orang soleh, itu merasa nggak pantas. Lah yang Hawariyin merasa ingin cepat karena angkuhnya, nggak ingin jajar orang preman. Saat itu juga Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa, wahai Isa, bilang ke santri kamu itu yang orang Hawariyin, semua kebaikannya saya hapus, dan bilang sama yang preman itu semua keburukannya tak hapus. Yang satu dihapus kebaikannya karena angkuh, yang satu dihapus kejelekannya karena tawadhu. Kata Allah, liyasta'nifa al-amalah, dua-duanya harus mulai dari nol untuk menjadi orang baik. Yang satu kehilangan semua kebaikannya, yang satu kehilangan semua keburukannya. Sehingga dari cerita-cerita kitab seperti ini di kitab Ikhya, saya menyaksikan sendiri guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, bapak saya, mulai cerita orang-orang soleh dulu itu bertetangga dengan siapapun nggak masalah. Karena ada orang yang sedang fasik, sedang preman, sedang itu dibahasakan sedang itu nggak ada jaminan kalau berakhir dengan seperti itu. Sehingga ya kita nyaman saja, nyaman berteman siapa saja karena kita tidak pernah punya perasaan lebih baik. Nah di sini kenapa para kiai itu fleksibel berteman berbagai kelompok, karena tidak pernah merasa lebih baik. Atau dalam bahasa terkenalnya disebut tawadud. Jadi ketika orang merasa lebih baik, maka akan ada keangkuhan ini melahirkan sentimen ini lama-lama menjadikan sosial yang nggak sehat, bisa chaos. Karena Allah Ta'ala itu membuat status sebenarnya itu di akhir, disebut husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi banyak di cerita orang-orang dulu, orang yang nyantri dari awal niat nyantri nggak jadi wali. Sunan Kalijogo yang pertama kenal Sunan Bonang karena ingin garong, karena ingin begal, dalam cerita-cerita yang legendaris itu justru jadi santrinya dan jadi wali. Jadi perkenalan yang awalnya tidak baik berakhir dengan baik. Kadang-kadang perkenalan yang baik berakhir dengan kroni, dengan macam-macam yang tidak baik. Nah dari sekian peristiwa itu akhirnya para ulama menyimpulkan bahwa hanya biyadihi al-amru, hanya Allah yang bisa mengendalikan semua urusan. Sampai-sampai Nabi misalnya dikurang berkenan sama namanya Wahsy, karena Wahsy itu pembunuh Sayyid Hamzah, paman yang paling dicintai Rasulullah. Itu mangkelnya Nabi sebagai manusia itu yang mangkel betul. Tapi sama Allah justru Wahsy ini dikasih hidayah, kemudian menjadi Islam dan Islamnya baik sekali. Dan dulu ada sahabat namanya Sa'labah, itu pecinta masjid, sering ibadah. Tapi karena mungkin saking overnya atau gimana, dia trauma jadi orang soleh, malah jadi orang nggak benar.
cerita-cerita seperti ini tuh memang nggak bisa digeneralisir, nggak bisa digeneralisir untuk curiga sama orang-orang soleh. Tapi saya pastikan cerita seperti ini tuh melahirkan kearifan bahwa manusia itu akan selalu dalam tanda petik ketakutan, dalam kekhawatiran bahwa mereka tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Sehingga di sini melahirkan kearifan, dan dari kearifan itu kita bernegara itu akan baik, karena kita tidak mungkin menstigmasi kelompok lain itu sangat buruk atau sangat bahaya atau ancaman, karena kita sama-sama punya kearifan untuk berkawan, bersosialisasi. Dalam kitab-kitab yang saya baca, ini karena acara kampus, muhasabah yang sebenarnya itu ya dimulai dari hal-hal seperti ini. Saya sering baca kitab namanya kitab Al-Hikam. Itu beri satu pemikiran besar bahwa yang kita kira baik itu ya orang lain itu. Jadi kiai-kiai kecil itu kan lakunya itu ya di acara-acara kecil itu. Ya kalau kiai besarnya datang pasti ini nggak keduman. Jadi acara manakipan kok kiai besar datang, wong jadi lakon itu benda ada acara gitu saja kok yang besar datang pasti jadi tidak laku itu. Nah di sini terus ada kearifan dalam kitab hikam yang dijelaskan itu. Manusia itu siapa? Manusia itu orang yang saat baik saja itu ada jeleknya, apalagi saat jelek. Orang yang terlalu mencintai istri juga gitu, kalau terlalu harmonis pasti ibunya terancam, saudara-saudara keluarganya terancam, sehingga hubungan sosialnya dengan keluarganya kurang baik. Begitu juga dengan teman-temannya. Tapi kalau agama menyarankan dengan istri yang mesra juga keliru, masa menyarankan begitu. Tapi kalau terlalu mesra pasti hak-haknya yang lain terganggu. Nah ini yang disebut muhasabah. Muhasabah itu kata kitab hikam, kita harus mengevaluasi bahkan dalam hal-hal yang tadi, yang baik. Termasuk dalam kitab itu dijelaskan bahkan minta surga saja atau minta neraka itu ya kadang-kadang kurang baik. Orang soleh, ini cerita orang soleh. Nanti orang-orang yang soleh itu kalau ketemu Allah itu masih digojlok lah, masih agak-agak disalahkan itu. Kenapa kamu ibadah terus itu? Gusti karena saya ingin masuk surga. Yang satu ditanya, kenapa kamu ibadah serius? Karena saya takut masuk neraka. Akhirnya Allah ngendikan masyhur itu dalam hadis, laulam aku jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'a. Lalu andaikan saya tidak bikin surga atau neraka, lalu kamu tidak nyembah saya, berarti kamu nyembah saya karena saya bikin surga, saya bikin neraka. Andaikan saya tidak bikin surga atau bikin neraka, berarti kamu tidak nyembah saya. Kaget orang soleh ini. Padahal Allah selalu Tuhan meskipun tidak bikin surga dan tidak bikin neraka. Tapi orang bisa baik itu karena dimotivasi ada surga dan neraka. Tapi andaikan kita menyembah Allah karena surga karena neraka, problemnya lalu kalau Allah tidak bikin surga apa neraka, apa kita terus tidak baik, tidak menyembah Allah. Sehingga kalau di Quran itu ada fattakun nar, tapi ada fattakun ya ulil albab, takutlah kepada saya kalau kamu punya akal. Jadi takutnya bukan kepada tidak masuk surga atau takut masuk neraka, tapi takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hubungan kita dengan istri. Tidak muji istri itu gimana? Kita misalnya ditanya, kenapa kamu mencintai istri kamu? Karena dia cantik, karena dia baik. Sebenarnya kalimat itu bahayanya adalah berarti suatu saat Mas aku naik serayu kira seneng aku. Tapi kebetulan rata-rata istri ini diomongin gitu tuh bangga karena dipuji cantik. Padahal sebenarnya ini masalah. Kalau mencintai karena cantik, suatu saat pasti tidak cantik. Artinya apa? Apapun pilihan kata kita sebenarnya ada banyak masalah. Karena tadi menurut kitab hikam, manusia itu siapa? Orang yang saat baik saja itu ada jeleknya. Kalau kamu mencintai seseorang karena dia baik, berarti suatu saat kalau tidak baik kamu tidak cinta. Bukan karena kemanusiaan. Kalau kamu menyembah Allah karena surga, andaikan Allah tidak bikin surga, berarti kamu tidak menyembah Allah. Saya sebagai kiai itu ya kadang-kadang itu nangis di depan Allah. Orang-orang yang dulu bekerja nyari uang, ya, memang ya nyari uang. Tapi barokahnya punya iman sedikit, atau mungkin imannya ya biasa saja, kerja di Korea bikin komunitas masjid, mahasiswa yang di Jerman, di Amerika juga punya komunitas bikin masjid. Padahal andaikan di kampungnya itu mungkin orang yang sering ngerasani kiainya kadang kurang cocok atau masjidnya kurang gimana. Jadi kalau di daerah yang Islamnya sudah sehat itu agak-agak komplain, kerannya buntu saja sudah geger. Tapi dia ketika di daerah nggak ada masjid berikhtiar untuk bikin masjid. Jadi komunitas kesolehan itu kadang-kadang kemapanan kalau terlalu lama itu hanya melahirkan orang ingin komplain. Tapi yang tidak mapan sama sekali malah melahirkan orang itu heroik. Ketika kita mapan pun itu dengan asumsi tidak mapan, sehingga hubungan kita dengan institusi, dengan yayasan, dengan pesantren, dengan yang kita pimpin itu hubungan heroik, bukan hubungan mendapat.
Saya termasuk orang yang sering dimintai nasihat-nasihat. Banyak rektor, banyak pejabat, juga banyak kawan kiai. Saya itu terobati itu yaitu semuanya kita, termasuk setelah mapan itu usahakan hubungan itu hubungan heroik. Sehingga inginnya memberi. Nah, di sini disebut wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang baik itu siapa? Orang yang hubungannya itu ingin memberi, bukan ingin mendapat. Sehingga Rasulullah berkali-kali ngetikan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Di mana-mana itu tangan memberi lebih baik daripada tangan meminta. Nah, dulu zaman pra kemerdekaan atau kalau dalam Islam pra kemenangan, itu semua sahabat, semua saudara kita kalau dalam pra kemerdekaan ya semua orang Indonesia hubungannya sama negara itu inginnya memberi. Jika negara ini bisa berdiri, bisa merdeka ketika sebelum ada institusi, belum ada tata struktur negara. Sementara negara sesehat apapun kalau hubungan masyarakatnya ingin mendapat, itu berat. Nah, di sini heroiknya para leluhur kita bahwa mereka bisa melewati masa-masa sulit karena dengan mental ingin memberi. Ya memberi apa saja, entah pikirannya, entah keuangannya, bahkan kalau dulu nyawanya. Jadi dulu perasaannya orang, meskipun sesoleh apapun, sebaik apapun, perasaannya itu ada saja salahnya. Sehingga kalau dalam makalah paling terkenal yang didawuhkan Rabi Adawiyah itu wastighfaruna yahtaju ilal, sudah minta maaf sama Allah saja, sebetulnya dalam minta maaf ini juga butuh istighfar lagi. Karena orang minta maaf itu kadang-kadang ya ingin mendapat yang lebih. Ada orang punya utang itu tanggungan sama istrinya karena sering masalah itu minta maaf itu ya supaya bisa utang lagi. Jadi gayanya minta maaf tapi supaya bisa utang lagi. Mungkin kita kalau punya utang sama orang lain gayanya minta maaf tapi supaya punya akses utang lagi. Itu namanya minta maaf tapi ada masalah. Nah, jangan-jangan istighfar kita sama Allah juga gitu. Istighfar sama Allah tapi minta dimaklumi kalau salah lagi. Nah, di sini karena masih ada tercampur mental seperti ini, kata Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita istighfar itu masih butuh istighfar yang lain. Nah, dalam kebaikan juga gitu. Ketika kita baik jadi orang soleh, ternyata bawaan kita ingin dihormati. Dulu sebelum kita soleh itu ya kalau di majelis di belakang nggak tersinggung, nggak diperlakukan khusus, nggak tersinggung. Tapi setelah kita soleh, setelah kita kiai, setelah kita dosen, setelah kita rektor, kalau nggak duduk di depan tuh kayak nggak diregani. Itu ya termasuk mental-mental yang kurang baik kalau dalam ilmu tasawuf. Justru setelah kita terpelajar, malah permintaannya aneh-aneh. Padahal agama ini hanya mengajarkan wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin. Agama ini hanya mengajarkan kalau ingin jadi orang soleh yang ikhlas, kalau ingin jadi dosen yang ikhlas, kalau ingin jadi guru ya guru yang ikhlas. Karena biaya tidak ikhlas itu mahal sekali. Orang soleh sendiri itu sebetulnya nanti masih ditanya sama Allah tadi. Kenapa kamu nyembah saya? Karena ingin masuk surga. Kenapa kamu nyembah saya? Takut neraka. Lalu kamu tidak hormat saya, kata Allah, ketika saya ada bikin surga, ada bikin neraka. Akhirnya mereka sadar bahwa ibadah itu harus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena takut masuk neraka, juga bukan karena ingin masuk surga. Ya sama seperti kita mencintai anak kita, yaitu sebagai karena anak kita. Jangan karena anak kita ringkeng satu, anak kita kumplot, lalu terus kita membiarkan anak kita saat ada naik kelas. Toh tetap anak kita. Makanya di sini agama itu sangat menyarankan kesejatian. Jadi dia suami kita, dia anak kita, apapun kondisi. Nah, kira-kira gitulah. Ikhlas itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai alasan-alasan yang bersifat materialistik itu yang menjadikan kita mencintai istri karena cantik, mencintai suami karena hasilnya besar. Suatu saat kalau itu berubah, kita akan masalah. Nah, di sini agama menyarankan ikhlas. Makanya semua kitab di khazanah kita dimulai bab niat. Bab niat itu begini. Sehingga ada seorang yang tanya, kenapa ahli surga masuk surga selamanya padahal amalnya paling banter 80 tahun. Tetapi kenapa ahli neraka akhirnya masuk neraka sampai selamanya padahal kalaupun dia bejat hanya 80 tahun. Itu dijawab oleh ulama-ulama. Orang mukmin itu berkomitmen akan iman andikan hidupnya selama-lamanya, sehingga dibalas dengan masuk surga selama-lamanya. Sementara orang yang fasik, yang berbuat hanya mengumbar nafsu, bayangan dia kalaupun hidup 1000 tahun ya akan begitu terus. Dan dia ketika mati dengan status dia berencana andaikan siap maksiat terus. Karena punya rencana seperti itu diganjar neraka yang selamanya. Maka saya mohon niat ini juga yang harus mengilhami para rektor, para dosen. Andaikan sudah ada jabat pun tetap berkomitmen pada institusinya, pada yayasannya. Jangan kalau jabat serius, sekali tidak jabat
malah ganggu. Itu nggak boleh. Harus saya sendiri juga gitu. Saya populer apa enggak, saya keren apa enggak, saya akan berkomitmen tetap mengkhidmati agama ini. Nah, dengan seperti itu berarti sudah biniyatin sholihatin, punya niat yang baik. Saya berkali-kali cerita di mana-mana, bapak saya itu kalau ada santri sedang guyon mau manggil itu gak jadi. Padahal beliau ingin memerintahkan untuk urusan apa, alasannya bahagia itu mahal, sehingga kalau saya jadi manggil ganggu bahagianya santri ini. Saking tawaduknya bapak saya itu, bahagia itu mahal. Jadi kalau saya manggil pas dia bahagia mengganggu. Padahal bapak itu kiainya. Jadi orang dulu kearifannya tawaduk itu sampai dengan santrinya, dengan anaknya itu tawaduk. Dan ini yang menjadikan kita semua baik-baik saja itu karena tawaduk. Jadi makanya orang kuno dulu itu kalau nasihati anaknya mau merantau itu mesti yang nggak lupa itu jolali sholat sampai wong sing apik, sing tawaduk, sing alah. Ya, saya mohon kearifan ini dijaga karena kita bernegara ini sampai merdeka barokahnya kearifan leluhur. Kita sudah menikmati kemerdekaan sedemikian rupa itu. Kenapa bangsa ini bisa lolos dari penjajahan? Karena orang-orang leluhur dulu itu nasihatnya tunggal tadi. Kita patriotik, kita heroik, hubungan dengan negara memberi, sehingga terus bisa merdeka. Coba kalau dulu sudah latihan merdeka, hubungannya mendapat, geger rebutan aset, rebutan apa saja bisa habis kita sebagai bangsa.